Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S.H. Mitarsah berjudul Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Tiba-tiba Tohjaya tertawa, hanya perlahan-lahan. Katanya, "Aku tidak tergesa-gesa, tetapi sebaiknya kau bekerja bersama dengan aku, agar kau tidak menjadi tumpuan caci dan maki karena tindakanmu yang liar ini. Aku kira istrimu masih belum membayangkan apa yang telah terjadi. Jika aku anggap istrimu benar-benar telah berbuat salah karena melanggar pagar ayu, maka berita yang sampai ke telingamu itu pun sekedar berita yang sejalan dengan semua rencanaku. Istrimu adalah istri yang setia, istri yang baik. Nah, apakah kau sampai hati merusak kesetiaannya karena berita yang akan didengarnya tentang apa yang kau lakukan? Dan apakah ia akan sampai hati melihat kau diarak ke alun-alun dan dilempari batu sampai mati karena kau berzina? Hamba mengerti tuanku, karena itu sebaiknya tuanku mengatakan saja apa yang harus hamba lakukan." "Anak-anakku," berkata Kenumang, "kalian memang sudah memberikan pengorbanan yang tiada taranya bagi Singosari. Karena itu aku datang untuk mengucapkan terima kasih kepada kalian. Hamba sekedar melakukan kewajiban hamba," jawab salah seorang dari mereka. "Namun hamba tidak mengerti mengapa hamba justru harus berada di tempat ini." Kenumang justru tertawa sambil berkata, "Jangan berbuat setengah-setengah, anak-anakku. Lakukanlah pengorbananmu dengan sempurna. Kau sudah berhasil menaklukkan panglima pasukan pengawal itu dengan mutlak. Karena itu maka kalian dituntut untuk memberikan pengorbanan yang lebih banyak lagi. Aku kira kalian tidak akan berkeberatan. Maksud Tuan Putri, apa boleh buat anak-anakku? Pengorbanan berikutnya adalah kesediaan kalian tinggal di sini untuk sementara." Oh, hampir bersamaan mereka merayap mendekat. "Ampun tuanku, apakah tuanku tidak dapat memerintahkan pada para prajurit agar hamba dapat dilepaskan? Apa yang hamba lakukan semata-mata demi kepentingan Singosari, sehingga hamba tidak pernah mengharapkan hadiah atau semacam itu yang bagaimanapun bentuknya. Hamba sudah berkorban dengan ikhlas, sehingga apa yang hamba lakukan adalah berdasarkan pada kesadaran hamba untuk mengabdi. Jika dicemaskan bahwa hamba akan berkhianat, tentu tidak mungkin sama sekali. Berbeda jika hamba mengharapkan untuk mendapatkan hadiah. Hamba tentu akan memilih siapakah yang akan memberi lebih banyak dari yang hamba terima sebelumnya." Kenumang masih saja tertawa, katanya, "Karena itulah maka kalian masih harus berkorban lagi. Pengorbanan yang kalian berikan, kalian sandarkan kepada pengabdian, dan kalian masih harus memberikan pengorbanan atas dasar yang sama, tidak terlampau berat. Kalian harus berada di dalam bilik ini untuk sementara. Jika keadaan telah memungkinkan, maka kalian akan dapat kami lepaskan lagi. Tetapi ampun tuanku, untuk sementara di dalam bilik yang dikelilingi oleh prajurit yang kasar adalah berbahaya sekali bagi perempuan seperti hamba bertiga. Ah, mengapa kalian berpikir demikian? Bukankah hal itu sudah kalian lakukan?
demi pengorbanan kalian untuk Singosari. Tetapi tidak seperti ini, Tuan Putri. Ken Umang memandang perempuan-perempuan yang menangis itu sejenak. Namun yang nampak di dalam angan-angannya adalah perbuatannya sendiri. Ia berhasil memaksa Ken Arok mengawininya, karena ia lebih dahulu telah berhasil mancing kekilafannya di hutan perburuan. Sehingga Ken Arok yang merasa dirinya seorang pemimpin pada waktu itu tidak mau ingkar dari tanggung jawab. Karena itu maka sambil mengerutkan keningnya ia berkata, apakah salahnya jika semuanya terjadi? Kalian harus menyerahkan apa saja yang ada pada kalian untuk sesuatu tujuan yang besar, untuk kepentingan diri kalian masing-masing, dan apalagi untuk kepentingan Singosari. Oh, tangis ketiga perempuan itu pun bagaikan meledak. Tapi agaknya sama sekali tidak tersentuh perasaan belas kasihan di dalam hati Ken Umang. Ia merasa berhak menuntut pengorbanan yang serupa, karena ia pun harus melakukannya meskipun untuk kepentingannya sendiri. Jangan cengeng, berkata Ken Umang. Lakukanlah dengan ikhlas agar kalian tidak menjadi sakit hati. Pada saatnya kalian akan bebas dari tempat ini, dan kalian akan mendapat hadiah yang cukup. Kau harus mengetahui bahwa rencana ini akan dilakukan dengan cermat. Anusapati harus disingkirkan dan bahkan dibunuh. Agar rencana ini tidak dapat disadap oleh siapapun, maka kalian terpaksa berada di tempat ini. Jika Anusapati telah terbunuh, maka kalian akan bebas pergi kemanapun. Ketika gadis itu menangis semakin keras sehingga Ken Umang merasa bahwa telinganya menjadi bising. Sambil mengerutkan keningnya, ia pun kemudian berdiri. Ia mengibaskan kain panjangnya ketika salah seorang gadis itu memeganginya sambil berteriak, Jangan pergi tuanku, jangan pergi. Hamba bertiga memerlukan pelindungan tuanku. Tapi Ken Umang pun melangkah keluar. Tuan Putri, gadis-gadis itu berteriak semakin keras. Tapi Ken Umang justru menjadi semakin cepat pergi. Hampir di luar sadarnya, ketiga gadis itu pun berpegangan pada kain panjang, kaki dan bahkan tangan Ken Umang, sehingga Ken Umang harus membentak, Lepaskan. Tapi di dalam kebingungan, gadis itu berpegangan semakin erat. Jangan bodoh, jika kalian tidak mau melepaskan, maka aku akan memanggil prajurit-prajurit itu dan memegangimu. Setelah aku pergi, aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan atasmu. Oh, tidak. Jika tidak, lepaskan aku. Tiganya tidak dapat berbuat lain. Mereka terpaksa melepaskan Ken Umang dan membiarkan ia pergi keluar dari bilik itu. Sepeninggal Ken Umang, maka pintu bilik itu pun tertutup kembali. Rasa-rasanya lebih rapat daripada sebelum Ken Umang itu mengunjunginya. Karena mereka pun kemudian yakin bahwa yang terjadi itu bukannya karena para prajurit berbuat atas kehendak dan kepentingan mereka sendiri, tapi memang demikianlah yang harus mereka lakukan menurut rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jika aku tahu sebelumnya, kata seorang gadis di antara isak tangisnya. Kedua kawannya tidak menyaut, penyesalan yang sudah terlambat sekali. Apalagi seorang di antara mereka bertiga yang sudah terlanjur mengorbankan dirinya lebih dari kedua kawannya yang lain. Tapi mereka tidak dapat menolak lagi nasib yang menerkam mereka. Bahkan terbayang bahwa yang akan terjadi adalah saat-saat yang mengerikan di dalam hidup mereka. Mereka tidak dapat mengharap lagi untuk keluar dari bilik ini dan hidup dengan wajar. Jika pada suatu saat mereka keluar juga dari sekapan, maka mereka adalah sampah buangan yang tidak ada harganya sama sekali. Aku harus menebus pengkhianatanku kepada tuanku Anusapati, kalau mereka di dalam hati masing-masing. Dan rasa-rasanya yang terjadi adalah petunjuk bagi mereka bahwa sebenarnya yang mereka dengar tentang perjuangan
untuk menegakkan kebenaran dan hak di atas Singosari itu keliru? Jika benar Tuanku Anusapati berbuat salah, tentu aku tidak akan mengalami nasib begini buruk. Jika aku mati karena perjuanganku di medan yang aku pilih ini, adalah wajar sekali. Tapi aku justru telah dikhianati oleh Tuan Putri Kenumang. Perasaan itu tumbuh di hati ketiga gadis itu. Tapi tidak ada jalan untuk kembali. Mereka harus berjalan terus. Betapapun tajamnya batu berserakan di sepanjang perjalanan mereka. Dalam pada itu, seperti yang sudah dijanjikan, maka pada malam harinya, Panglima yang sudah dalam jebakan itu tidak dapat mengelak lagi. Ia harus pergi ke ujung jalan yang memotong ujung dinding halaman yang menuju ke barat. Dadanya menjadi berdebar-debar ketika ia berada semakin dekat dengan tempat yang ditujunya. Sehingga akhirnya ia berhenti di ujung jalan yang sepi. Apakah yang harus aku lakukan di sini? Ia bertanya kepada diri sendiri karena ia tidak melihat seorang pun yang berada di tempat itu. Sejenak ia berdiri termangu-mangu, bahkan kemudian berjalan mondar-mandir. Apakah aku harus mengalami perlakuan semacam ini? Katanya di dalam hati. Sebagai seorang panglima yang mempunyai harga diri yang teguh, tapi ia pun harus melindungi namanya dari perbuatan yang paling hina, yang hampir di luar sadar telah dilakukannya. Baru sejenak kemudian ia mendengar sesuatu berdesir. Naluri keprajuritannya telah membuatnya bersikap untuk menghadapi segala kemungkinan. Tuan, tiba-tiba ia mendengar seseorang manggilnya. Siapa kau? Aku Tuan, aku adalah utusan Tuanku Tohjoyo untuk membawa Tuan ke tempat Tuanku Tohjoyo menunggu. Mengapa Tuanku Tohjoyo tidak berada di tempat ini? Tidak Tuan, Tuanku Tohjoyo masih harus mengatur rencananya di tempat yang tersembunyi. Karena itu, marilah Tuan ikut bersamaku. Tidak ada pilihan lain daripada mengikuti orang itu kemanapun ia pergi. Ternyata mereka pergi menyusup jalan kecil melewati halaman kosong yang luas dan gelap. Sehingga akhirnya mereka sampai ke sebuah gubuk kecil yang terpencil. Di dalam gubuk itu Tuanku Tohjoyo menunggu Tuan. Panglima pasukan pengawal itu termangu-mangu sejenak, namun sebenarnya ia sudah meraba apa yang harus dilakukannya karena ia mengetahui latar belakang dari perebutan kekuasaan di Singosari. Perlahan-lahan ia mendekati gubuk kecil itu, dilihatnya beberapa orang prajurit bertebaran di sekitar gubuk kecil itu, sehingga ia pun menjadi semakin berdebar-debar karenanya. Tapi harus menemui Tohjoyo sehingga betapapun ia dicekam oleh keraguan-raguan, maka ia pun melangkah perlahan-lahan mendekati gubuk itu. Di depan pintu seseorang telah menunggunya dan mempersilahkan. Tuan, silakan masuk. Tuanku Tohjoyo sudah lama menunggu. Panglima pasukan pengawal itu menarik napas, tapi ia pun kemudian melangkah masuk ke dalam gubuk kecil itu. Karena pintu gubuk itu terlampau rendah, maka Panglima itu harus menundukkan kepalanya ketika ia melangkah telundak pintu. Demikian ia berada di dalam rumah itu, ia pun terkejut. Di dalam rumah itu ternyata selain Tohjoyo terdapat seorang panglima yang lain pula. Panglima pelayan dalam. Dengan wajah yang tegang ia memperhatikan seorang demi seorang yang duduk di sebuah amben yang besar. Berapa orang senopati telah ada di dalam gubuk itu pula. Marilah, Tohjoyo mempersilahkannya. Untuk sementara kita memerintah Singosari dari gubuk yang kecil ini. Tapi sebentar lagi, akulah yang akan berada di Paseban di hadapan para panglima, senopati dan para pemimpin pemerintahan di Singosari. Panglima pasukan pengawal itu memandang Tohjoyo sejenak lalu katanya kepada Panglima pelayan dalam. Apakah kau terjebak pula seperti aku? Panglima pelayan dalam itu tidak segera menjawab. Sejenak ia memandang Tohjoyo yang tersenyum. Katanya, sebaiknya kau tidak mempersoalkan lagi mengapa kita masing-masing terdampar sampai ke tempat ini. Kita berkumpul di sini karena kita masing-masing merasa wajib untuk menyelamatkan Singosari
dari bencana yang lebih besar lagi. Akhirnya aku memutuskan bahwa kita tidak dapat memaafkan lagi atas semua kesalahan yang pernah dilakukan oleh Kakanda Nusopati. Dan kini pun aku sudah mengetahui dari orang-orang tua bahwa sebenarnya aku dan Kakanda Nusopati tidak mempunyai sangkut paut dalam hubungan darah. Tegasnya, aku dan Kakanda Nusopati memang orang lain. Demikian juga Kakanda Nusopati dan Ayahanda Sri Rajasa sama sekali tidak bersangkut paut keluarga, kata Tohjoyo. Panglima pasukan pengawal itu tidak menjawab. Sebenarnya ia pun mengetahui bahwa saat yang paling buruk ini akhirnya memang akan datang. Orang-orang tua yang mengetahui bahwa Nusopati bukannya putra Sri Rajasa pada suatu ketika akan mengatakannya juga kepada orang-orang yang akan terlibat di dalam persoalan itu sendiri. Nah, duduklah, sekali lagi Tohjoyo mempersilahkan. Dengan ragu-ragu, Panglima pasukan pengawal itu pun kemudian duduk bersama dengan mereka yang telah datang lebih dahulu di atas amben yang besar itu. Ia menarik napas ketika amben itu berderik seolah-olah merintih karena beban yang selalu memberati panggungnya. Nah, kita sekarang sudah berada di dalam satu rumah, di bawah satu atap. Baiknya kita lupakan saja apa yang sudah mendorong kita masing-masing sampai ke tempat ini. Baiknya kita mandang ke depan bahwa Singosari harus menjadi semakin cerah. Tidak ada seorang pun yang menjawab. Aku masih belum tahu cara yang manakah yang akan aku tempuh. Kita tahu bahwa Kakanda Nusopati adalah seorang yang pilih tanding. Dan di sampingnya ada seorang yang tidak ada duanya di Singosari, yaitu Maiso Agni. Karena itu untuk menguasai Singosari kita harus bergerak serentak, tidak tanggung-tanggung. Jika kita kehilangan kesempatan untuk menguasai dengan mutlak, maka kita tentu akan gagal. Masih belum ada yang menyaut dan Tohjoyo pun berkata selanjutnya. Karena itu kita harus membulatkan hati. Kita harus yakin bahwa kita akan berhasil. Beberapa orang senopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Kau pun harus yakin, berkata Tohjoyo pada Panglima pasukan pengawal. Kau harus mempersiapkan orang-orangmu sehingga mereka tidak akan menghalangi rencana kita. Kau dapat membicarakan dengan beberapa orang kepercayaanmu. Tentu saja dengan sangat hati-hati. Kau dapat menjanjikan kenaikan pangkat dan kedudukan. Meskipun barangkali kau sendiri tidak memerlukan kenaikan pangkat dan kedudukan, karena kau di dalam kesatuanmu adalah seorang yang berpangkat paling tinggi dan berkedudukan paling tinggi. Tetapi kau dapat mengharapkan yang lain dari kedudukan dan pangkat. Aku masih menyimpan ketiga orang gadis yang barangkali kau perlukan setelah perjuangan ini selesai. Cukup tuanku, hamba sudah mencoba untuk tidak mengingat lagi. Mengapa hamba terlempar ke dalam gubuk ini? Hamba berharap bahwa tuanku pun tidak akan mengungkitnya lagi. Tohjoyo tertawa katanya. Baik, aku tidak akan mengungkit yang telah lalu. Tapi aku hanya ingin mengatakan padamu bahwa kau akan mendapat hadiah yang lain kecuali pangkat dan kedudukan. Aku tidak memerlukan pangkat dan kedudukan yang lain, tuanku. Jika aku akan melakukan perintah tuanku, karena tuanku telah berhasil menjebak aku. Aku kira di antara kita di sini, hal ini bukannya sesuatu rahasia lagi. Dan aku pun tidak akan merahasiakannya pula. Kau benar-benar seorang senopati yang jujur terhadap dirimu sendiri. Baiklah, perintah yang pertama yang harus kau jalankan adalah mempengaruhi setiap senopati terpenting dan pasukan pengawal agar mereka pada suatu saat dapat melindungi gerakanku. Terserah padamu dan mungkin kau memang akan mengatur pasukanmu lebih tertib dari sebelumnya. Panglima itu tidak menyaut tetapi wajahnya membayangkan perasaannya yang pahit, mengalami peristiwa yang hitam di dalam hidupnya. Sebenarnya Panglima itu bukannya seorang yang berhati lemah, tetapi memang ada kalanya ia berada di puncak kelemahannya, menghadapi persoalan yang semula tidak pernah dibayangkan.
Namun kini Panglima itu tahu pasti bahwa tentu ada di antara senopatinya yang memang sudah mengetahui rencana ini sejak lama. Perubahan-perubahan yang terjadi di istana, menurut dugaan Panglima itu adalah rangkaian dari rencana Tohjoyo. Senopati yang mendapat kepercayaan daripadanya yang bertugas mengatur kesiagaan di halaman istana, agaknya sadar atau tidak, telah terpengaruh pula oleh orang-orang yang berada di dalam jalur rencana Tohjoyo itu. Mungkin masih ada 1-2 orang perwira tertinggi yang terjebak seperti aku, atau akan terjebak di hari-hari yang akan datang, berkata Panglima itu di dalam hatinya. Karena Panglima itu masih saja berdiam diri, maka Tohjoyo pun kemudian berkata, "Panglima yang besar, kau tidak boleh ragu-ragu lagi. Di dalam pergolakan yang akan terjadi, kau harus berdiri di tempat yang pasti. Karena jika kau goyah, maka kau akan terlindas di tengah-tengah. Atau kau akan memilih rahasiamu itu diungkapkan. Aku masih menyimpan gadis-gadis itu dan dengan sedikit janji, ia akan mengatakan apa yang sudah terjadi di atas diri mereka." Tuhan memang sangat bijaksana. Panglima itu bergumam seperti kepada diri sendiri. Tuanku tahu betapa lemahnya hati hamba, dan setiap kali Tuanku mempergunakan kelemahan hati hamba untuk melaksakan kehendak Tuanku, sebenarnya Tuanku tidak usah mengancam berulang kali, karena hamba yang berhati kecil dan hitam ini tidak akan dapat menolak apapun yang harus hamba lakukan. Nada kesanggupanmu bukannya nada yang ikhlas. Tentu Tuanku mengetahui bahwa hamba melakukannya bukan karena hamba hendak melakukannya. Hamba melakukan sekedar karena hamba tidak berani melihat kesalahan hamba diketahui oleh orang yang lebih banyak lagi dari sekarang. Meskipun aku sadar bahwa pada suatu saat seluruh Singosari akan mengetahuinya juga. Tohjoyo menarik napas panjang, tetapi ia pun tersenyum sambil berkata, "Baiklah, aku memang harus berpendirian demikian. Kau memang tidak membantu kami dengan ikhlas. Tetapi apa boleh buat, sebaiknya aku tidak mempertimbangkan lagi ikhlas atau tidak, asal semua perintahku dilaksanakan baik-baiknya." Tohjoyo berhenti sejenak lalu, "Nah, kalian tentu tahu bahwa orang yang bernama Maeswagni itu tidak ada yang mengalahkan di dalam perang tanding di seluruh permukaan bumi, setidaknya di seluruh Singosari." Hampir semua orang yang ada di dalam ruangan itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan demikian, maka orang itulah yang harus mendapat pengawasan yang sebaik-baiknya, selain Anusapati sendiri. Nah, tugas kalian memang berat jika Maeswagni berada di istana. Para senopati itu mengangguk-angguk. Karena itu kita harus dapat memilih waktu yang sebaik-baiknya. Kita harus dapat memperhitungkan kesempatan selagi Maeswagni berada di Kediri. Sekali lagi mereka yang mendengarkan mengangguk-anggukkan kepalanya. Nah, agaknya pertemuan kita kali ini sudah cukup. Yang penting kalian harus dapat mempengaruhi pasukan masing-masing, sehingga pada saatnya kita tidak akan terjebak dan mengalami kegagalan lagi. Dengan kolam itu kita tidak mempunyai banyak kesempatan, dan aku sudah memutuskan untuk menyeretnya keluar dan membunuhnya dengan dada terbuka. Setelah itu kita akan membereskan Maeswagni itu sendiri. Demikianlah maka pertemuan di gubuk yang kecil itu pun berakhir. Tapi para panglima dan senopati itu tidak bubar bersama-sama. Seorang demi seorang meninggalkan gubuk itu agar tidak menarik perhatian. Demikian pula panglima pasukan pengawal itu, ia pun melangkah dengan kepala tunduk meninggalkan tempat itu, melalui beberapa halaman kosong seperti hatinya yang kosong pula. Di rumah, panglima pasukan pengawal itu pun menjadi murung. Setiap kali ia melihat istrinya yang setia, hatinya berdesir. Ia merasa telah melakukan sesuatu kesalahan yang besar bagi keluarganya. Dan kesalahannya itu telah menyeretnya ke dalam suatu keadaan yang pahit sekali. Tapi ia tidak dapat menarik diri dari keadaan yang telah membelenggunya itu.
Ia harus berjalan terus apapun yang akan sampai ke daerah yang sama sekali tidak diharapkannya. Meskipun demikian, ia terpaksa juga melakukannya. Dengan hati yang luka, ia mulai mempengaruhi beberapa orang senopatinya. Mula-mula disebarkan cerita tentang Anusapati seperti yang memang pernah didengarnya, bahwa sebenarnya Anusapati bukan putra Sri Rajasa, dan berita itu memang mengejutkan bagi sebagian orang, karena yang sebagian memang sudah mengetahuinya meskipun hanya disimpannya di dalam hati. Tapi setiap kali ia mencoba meyakinkan kepada orang lain bahwa Anusapati tidak berhak menggantikan Sri Rajasa, maka ada sebagian dari kesetiaannya yang ikut serta terseret dan hanyut ke dalam ceritanya sendiri. Sehingga akhirnya Panglima itu bertanya kepada diri sendiri, apakah memang sebenarnya Anusapati tidak berhak menjadi Maharaja di Singosari? Apalagi Panglima pasukan pengawal itu sudah mendengar sejak lama bahwa Anusapati memang bukan putra Sri Rajasa. Karena itu maka lambat laun ia pun justru menjadi percaya akan cerita yang disebarkannya sendiri, seperti kehendak yang dipaksakan dari Tohjoyo, bahwa Anusapatilah yang sebenarnya menyuruh pengalasan batil untuk membunuh Sri Rajasa, dan kemudian pengalasan itu telah dibunuhnya sendiri. Kepercayaan itu semakin lama justru menjadi semakin tebal. Dengan demikian maka ia pun menjadi semakin bernafsu untuk meyakinkan orang lain bahwa sebenarnya lah Anusapati tidak berhak untuk menggantikan Sri Rajasa, karena Anusapati memang bukan putra Sri Rajasa. Tetapi Anusapati adalah putra kuwu dari Tumapel, berkata salah seorang tua kepada kawannya. Ketika orang-orang itu mendengar desas-desus yang menjadi semakin tersebar itu, ya, dan Sri Rajasa sebenarnya hanyalah mewarisi kekuasaan Akuwu Tunggulametung, karena Sri Rajasa mengawini Kendedes. Jika kemudian kekuasaan itu berkembang, kita memang menaruh hormat kepadanya. Tetapi tidak boleh dilupakan dari mana ia mendapatkan sumber kekuasaan. Sehingga jika Tuanku Anusapati yang mewarisi kekuasaan atas Singosari adalah wajar sekali. Namun demikian kekuasaan keprajuritan di dalam istana sebenarnya sudah mulai beralih. Perlahan-lahan tetapi pasti maka pengikut Tohjoyo mulai menguasai kedudukan penting di dalam istana, terutama di bidang pengamanan. Hampir setiap senopati yang ada di dalam istana dari pasukan pengawal adalah orang-orang yang sudah berdiri di pihak Tohjoyo. Dengan licik Panglima pasukan pengawal berhasil menyingkirkan orang-orang yang dianggapnya tidak dapat bekerja bersamanya. Seperti yang dilakukan oleh Panglima pasukan pengawal, maka Panglima pelayan dalam pun telah bekerja sebaik-baiknya. Apalagi ketika kedua Panglima itu hampir di luar sadarnya, telah terlempar ke dalam sebuah bilik sempit di luar halaman istana. Meskipun gadis yang berada di dalam bilik itu sudah bersikap lain, namun semakin sering mereka berada di dalam bilik itu, maka semakin dalam mereka terperosok ke dalam perangkap Tohjoyo. Ternyata gadis-gadis yang berada di dalam bilik itu, meskipun masih juga gadis-gadis yang pernah menjebak Panglima pasukan pengawal itu, namun mereka sudah kehilangan gairah perjuangannya. Mereka tidak lagi dengan segala usaha menjerumuskan Panglima itu ke dalam lumpur dengan mengorbankan diri sendiri, tapi kini ia tidak lebih dari barang yang tidak kuasa berbuat sesuatu, selain membiarkan dirinya diperlakukan apapun juga. Dan betapa dalam penyesalan menyesak dada, namun ketiga orang gadis itu tidak dapat lagi mengubah nasibnya yang buruk. Persiapan yang dilakukan oleh Tohjoyo ternyata semakin lama menjadi semakin mapan dan rapat. Tidak seorang pun di luar mereka yang mengetahui apakah yang sebenarnya akan terjadi.